Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Isal dengan NPM D1.020.080. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang matkul metalurgi fisik dengan materi tentang indeks Miller. Indeks Miller terbagi menjadi dua, dengan arah dan dengan bidang. Di sini ada dua cara untuk menentukan indeks Miller, dengan arah dan dengan bidang. Apa gunanya untuk mengetahui indeks Miller? Pertama adalah indeks Miller, kita dapat mengetahui arah permukaan kristal. Dan yang kedua, dengan mengetahui arah kristal, kita dapat mengetahui perilaku dan pengaruh dan sifat dari suatu kristal tersebut. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, indeks Miller ada dua cara, dengan arah dan dengan bidang. Di sini saya akan menjelaskan cara menjelaskan seperti apa caranya. Pertama, buatlah garis panah bantu untuk menentukan titik garis panah hasil. Kedua, buat titik koordinat berdasarkan garis panah bantu yang sudah dibuat. Yang ketiga, kurangi titik-titik koordinat yang sudah dicari. Yang keempat, tentukan kebalikannya. Kelima, tentukan indeks Miller. Di sini kita ada satu contoh soal. Kita tentukan indeks Miller dengan arah. Bagaimana cara kita tentukannya? Kita buat dulu garis bantu. Yang paling pertama kali kita tentukan titik koordinatnya, yang mana dimulai dari sini. Kita buat dulu garis bantu, kiri di sini. Kita buat dari sini sampai sini. Setelah itu kita mendapatkan titik pertama, yaitu titik 1, 100. Kenapa 100? Karena bergerak hanyalah ini X, ini Y, ini Z. Titik pertama adalah yang bergerak adalah X, yang Z sama Y hanyalah tidak bergerak. Kemudian kita buat garis bantu lagi dengan acuan. Kita buat lagi dari sini ke sini, berakhir di sini. Kita dapatkan kemudian titik 2. Titik 2-nya yaitu adalah 0, 1, 0. Kenapa 1, 0? Yang bergerak hanyalah bagian Y, sedangkan bagian Z, X hanya diam. Selanjutnya kita mendapatkan titik ketiga, acuannya dari sini. Kita buat garis bantunya akan bergerak ke atas. Berarti titik 3-nya ada di sini. Jadi titik 3 yaitu 0, 0, 0, 1. Setelah kita dapatkan titik tersebut, kemudian kita kurangi semua titik yang ada. Jadi titik 1 sama dengan 100, 00 kurang 100. Jangan lupa kita kasih tanda kurung siku.
Kalau misalnya hasilnya gratis negatif, kita kasih bar. Kemudian titik kedua dan titik ketiga sama. Titik kedua 0 1 0 0 0 kurang 0 1 0. Jangan lupa tutup kurung sikunya. Dan titik ketiga sama dengan 0 0 1 0 0 0 kurang 0 0 1 siku. Dan dikurangi titik acuannya adalah 0 0. Dan sudah didapatkan, dan titik pertama yang ada bergerak hanyalah X-nya. X bergerak sebesar 1 satuan. Dan sedangkan untuk Y bergerak sebesar 1 satuan. Dan begitu juga untuk Z bergerak sebesar 1 satuan. Selanjutnya kita apa? Kita tentukan kebalikannya. Kita tentukan titik-titik tersebut. Yang pertama X, Y, Z untuk kurung sama dengan 1 per 1, 1 per 1, 1 per 1 untuk kurung sama dengan 1 1 1. Jangan lupa tutup kurung sikunya. Inilah hasilnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ilustrasi sebuah bidang yang dianggap sebagai kubus. Saya akan menjelaskan tentang 6 bidang. Bidang 110, bidang 101, bidang 011, bidang bar 11, bidang bar 11, dan bidang 1 bar 1. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang bidang 110. Baiklah, di sini bidang tersebut berada di depan kita sejauh 1 langkah X dan 1 langkah Y, dan posisinya menyerang ke samping. Dan bidang yang menghalangi pergerakan kita ke depan, ke kiri, ke atas maupun bawah. Dan bidang tidak menghalangi pergerakan kita untuk ke kanan ataupun mundur ke belakang. Selanjutnya bidang 101 berada di depan kita yang berbentuk diagonal. Bidang sejauh 1 langkah ke arah X positif dan ke arah Z positif. Bidang yang menghalangi pergerakan kita untuk mengarah ke depan, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Bidang yang tidak menghalangi pergerakan kita untuk ke atas dan mundur belakang. Yang ketiga, kita ke bidang 011. Bidang ini berada di depan kita dan posisi menyerang ke atas, ke bawah sejauh 1 langkah ke arah Y dan 1 langkah ke arah Z. Bidang yang tidak menghalangi kita untuk bergerak ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Selanjutnya kita ke bidang bar 11, yaitu bidang yang berbentuk segitiga sama sisi dan posisi miring di sumbu Z
dan satu langkah ke arah X, Y, dan Z. Dan bidang yang menghalangi pergerakan kita untuk ke depan, ke bawah, serta ke kiri, dan tidak menghalangi kita untuk bergerak ke atas, ke kanan, mundur, ke belakang. Baiklah, selanjutnya kita ke bidang bar 11. Bidang ini berbentuk segitiga sama sisi dengan posisi miring ke sumbu X, Z sejauh satu langkah ke arah X, Y, dan Z, menghalangi kita untuk bergerak ke depan, ke kiri maupun ke bawah, dan tidak menghalangi kita untuk ke belakang, ke kanan, dan ke atas. Selanjutnya kita akan ke bidang 1 bar 1. Bidang ini berbentuk segitiga sama sisi dengan posisi miring di sumbu Z sejauh satu langkah ke sumbu X, Y, dan Z, dan menghalangi kita ke bawah, mundur, dan ke belakang, dan tidak menghalangi kita untuk bergerak ke depan, ke kiri, dan ke atas. Baiklah, saya sudah sampaikan semua materinya. Jika ada salah, saya mohon ampun, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.